Cerita dibuka dari monolog batin Bu Akane yang lagi dilanda bosan tingkat dewa. Buat Akane, waktu rasanya jalan super lambat. Apalagi buat orang-orang yang hidupnya lurus, rapi, dan gitu-gitu aja. Dia muak nunggu keajaiban atau hal seru datang sendiri. Di dalam hatinya, Akane sebenarnya lagi haus kebebasan, pengen sensasi yang bisa ngerusak rutinitasnya yang monoton. Dia butuh sesuatu buat diganggu, butuh kekacauan kecil, biar ngerasa hidup lagi. Saat sedang melamun, memikirkan betapa membosankannya hidup, Pak Narumi datang menagih jawaban atas pernyataan cintanya tempo hari. Melihat kepolosan itu, Akane punya ide iseng. Dia mengajak Pak Narumi minum bareng, alasannya sih manis, supaya kita bisa saling mengenal lebih dalam sebelum aku menjawab. Padahal mah, Akane cuma mau ngetes seberapa seru cowok ini. Tapi ya ampun pemirsa, bagi Akane, Pak Narumi itu membosankan banget. Dia nggak minum alkohol, cuma minum teh, dan sepanjang kencan topiknya cuma soal cara mengembangkan potensi siswa. Akane yang aslinya liar merasa terjebak. Dalam hatinya dia menggerutu. Duh, cowok ini beneran ngebosenin, aku benci banget. Saking betenya, Akane niat mau kabur dan meninggalkan Pak Narumi sendirian. Pas Akane mau pergi, karena sudah mabok parah, dia hampir terjatuh. Untungnya Pak Narumi dengan sigap menangkap tubuh Akane. Disinilah pemicunya. Pas nolong itu, bukannya panggil nama Akane, Pak Narumi malah keceplosan panik dan berteriak, "Hana, kamu nggak apa-apa?" Ngedengar nama muridnya Hanabi disebut, mata Akane langsung melek. Dia sadar kalau di alam bawah sadarnya, Pak Narumi itu memikirkan Hanabi. Bukannya marah atau tersinggung. Jiwa pemangsa Akane malah merasa tertantang. Baginya, ini adalah plot twist yang menarik. Akane juga ngajak Pak Narumi ke tempat lain. Tapi Pak Narumi yang polos ngira ke kafe lain. Tapi Akane bilang dengan nada menggoda, "Bukan tempat seperti ini yang kumaksud, tapi tempat yang lebih privat." Akane menyeret Pak Narumi. Singkat cerita, karena mabuk Akane tahu-tahu udah ada di hotel, dan Pak Narumi yang gentleman cuma menunggu di situ, sampai Akane sadar. Pas Akane sadar, dia melancarkan jurus andalannya. Dia menangis buaya betina, dan cerita kalau dia sebenarnya cemburu melihat kedekatan Pak Narumi sama Hanabi di sekolah. Ngedengar itu, Pak Narumi jadi merasa bersalah, dan emosinya terpancing. Akhirnya pertahanan Pak Narumi runtuh, dan dia hilaf. Tapi, saking sopannya Pak Guru ini, sebelum bertindak lebih jauh dia tetap bertanya, "Apakah kamu keberatan?" Akane tentu saja setuju dengan senang hati. Dan akhirnya, terjadilah enak-enak pada malam itu. Di tempat lain, Hanabi sama Mugi ngelanjutin kegiatan mereka yang sebelumnya di atap. Setelah sekian lama, mereka balik lagi ke rumah Mugi. Mereka sama-sama kangen dan langsung kokop-kokopan terus-terusan sampai sesek napas. Hanabi ngajak Mugi buat ngelakuin lebih dari itu, dan Mugi yang kebawa arus, akhirnya mau. Mereka berdua pun ke tempat tidur. Di sana, Hanabi maksa Mugi buat ngelakuin itu, tapi Mugi kelihatan ragu dan gak yakin. Hanabi tetap maksa dan terus mancing Mugi. Akhirnya Mugi coba nurutin kemauan Hanabi, tapi di pertengahan, ujung-ujungnya Hanabi ngerasa kesakitan dan berhenti tiba-tiba. Hanabi diam tanpa sebab yang jelas. Mugi lalu meluk Hanabi dan nyelimutin dia karena takut. Hanabi kedinginan. Di situ Hanabi cerita kenapa dia nggak bisa ngelakuin ini. Mugi bilang kalau mungkin itu karena Hanabi sebenarnya nggak suka sama dia. Terus, tanpa diduga, Mugi tiba-tiba ngajak Hanabi pacaran beneran, pindah ke Akane dan Pak Narumi. Dan ada yang aneh nih, setelah Bu Akane dan Pak Narumi enak-enak itu, pas Pak Narumi tidur, Bu Akane mandangin wajah Pak Narumi sambil ngelus mukanya. Besoknya di sekolah, saat berpapasan dengan Hanabi di koridor, Akane tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia belak-belakan bilang ke Hanabi kalau semalam dia habis tidur sama Pak Narumi. Hanabi yang ngedengar itu langsung syok berat. Dan hatinya hancur berkeping-keping. Akhirnya Hanabi yang hancur berubah jadi dendam. Di dalam kelas, dia bersumpah akan merebut semua orang yang menyukai Akane, termasuk Mugi dan Pak Narumi, biar Akane merasakan sakitnya kehilangan. Cerita pun ditutup dengan adegan di atap. Mugi sedang memandangi Bu Akane dan Pak Narumi yang lagi kasmaran di bawah. Hanabi datang dengan tatapan baru yang lebih dingin dan nekat. Dia memberikan senyuman dan jawaban atas ajakan Mugi kemarin. Hanabi bilang ke Mugi, "Ayo kita pacaran beneran?"